Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhendra Putra Kakoti dari Fakultas Teknik jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, saya akan membawakan materi pertama, yaitu jenis pipa. Pipa terdiri dari pipa karbon steel, pipa stainless steel, pipa karbon moly, pipa krom moly, pipa ferronikel, pipa galvanis, pipa duplex, pipa HDPE, dan pipa PVC. Masuk pada fungsi pipa. Fungsi pipa adalah sebagai sarana untuk mengalirkan bahan fluida seperti gas cair atau gas uap dari satu tempat ke tempat tertentu dengan menghitung temperatur, efek, lokasi, dan lingkungan sekitar tekanan dari fluida yang dialirkan. Selain kegunaan tersebut, jenis pipa tertentu juga dapat digunakan sebagai struktur bangunan atau gedung. Fungsi pipa dalam dunia industri adalah perpipaan untuk industri bahan migas, perpipaan untuk pengangkutan minyak, perpipaan untuk penyulingan minyak mentah, perpipaan untuk pembangkit tenaga, perpipaan untuk tenaga nuklir, perpipaan untuk proses pendinginan, dan perpipaan untuk distribusi dan transmisi gas dan lain-lain. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pipa tembaga. Pipa tembaga merupakan jenis pipa yang paling banyak digunakan untuk keperluan mesin pendingin yang menggunakan bahan refrigeran jenis apapun. Pipa tembaga yang dipergunakan pada mesin pendingin dan tata udara merupakan pipa tembaga yang dibuat dengan tujuan khusus yang disebut dengan ACR turbine, yang telah dirancang dan memenuhi persyaratan khusus untuk mesin pendingin dan tata udara. Bagian dalam pipa tembaga untuk keperluan mesin pendingin harus dijaga untuk tetap kering dan sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan nitrogen. Ujung-ujung pipa tidak boleh dibiarkan terbuka dan harus tertutup rapat agar tidak terkontaminasi udara luar atau kotoran. Pipa tembaga yang digunakan pada mesin pendingin pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pipa tembaga lunak dan pipa tembaga keras. Pipa tembaga lunak. Pipa tembaga lunak pada umumnya digunakan pada mesin-mesin pendingin jenis domestik dan komersial. Pipa tembaga lunak ini memiliki sifat kekerasan tertentu yang disebut annealed copper tubing, yaitu pipa dipanaskan kemudian dibiarkan menjadi dengan sendirinya. Hal ini membuat pipa tembaga menjadi tidak keras. Pipa tembaga lunak mempunyai sifat khusus, yaitu jika pipa dibengkokkan berulang kali maka pipa tersebut akan menjadi keras dan kaku sehingga mudah rusak, retak, atau patah. Sedangkan pipa tembaga keras umumnya digunakan pada mesin pendingin besar atau untuk keperluan komersial, di mana sifat pipa tembaga ini kaku dan keras. Jadi pada saat pemasangan pipa tersebut harus dipasang klem atau penyangga sebagai tumpuan dan pengikatnya. Apalagi jika ukuran diameter pipa yang digunakan ukurannya besar. Pipa tembaga keras tidak dapat dibengkokkan, jadi harus menggunakan elbow jika ingin dibengkokkan. Penyambungan pipa dapat dilakukan dengan sistem pengalasan dengan las perak atau menggunakan flare fitting. Penyolderan hanya dilakukan untuk saluran tekanan rendah. Pipa tembaga keras ini diperjualbelikan dalam bentuk batangan, di mana setiap batangnya mempunyai panjang ukuran lebih 7 meter. Kita masuk pada materi ketiga, pipa aluminium. Pipa aluminium banyak dipergunakan sebagai bahan evaporator, daya hantar panas. Pipa aluminium ini tidak begitu baik jika dibandingkan dengan daya hantar panas pipa tembaga, dan harganya pun relatif lebih mahal. Penyambungan atau pengalasan pipa aluminium tidak semudah penyambungan pipa tembaga, di mana harus menggunakan las khusus yang disebut dengan las MIG, atau bisa juga dengan menggunakan kawat las platinum 52 dengan campuran boraks atau flux. Kasus kerusakan atau kebocoran evaporator pada mesin pendingin seringkali terjadi. Untuk mengatasinya, jika kebocoran tidak terlampau besar, kebocorannya bisa ditutup dengan menggunakan lem epoksi atau hardex. Karena tekanan pada bagian evaporator adalah rendah, jadi dengan sistem pengeleman saja sudah cukup tanpa perlu pengalasan. Kita masuk pada materi keempat, pipa baja. Pipa baja juga banyak sekali dipergunakan pada mesin pendingin untuk keperluan domestik, seperti halnya pada kondensor lemari es. Ada beberapa pipa baja dengan ketebalan dinding tertentu yang biasa digunakan pada mesin pendingin. Adapun ukuran diameter pipa baja tersebut
sama dengan ukuran diameter pipa tembaga. Sedangkan cara penyambungan pipa baja adalah dengan sistem brazing, atau ada pula yang menggunakan ulir. Pipa tembaga atau kuningan tidak dapat digunakan pada sistem pendingin yang menggunakan bahan refrigeran amoniak, di mana sifat pipa tembaga ini mudah bereaksi jika tekanan amoniak. Jadi untuk mesin pendingin yang menggunakan bahan refrigerannya amoniak harus menggunakan pipa baja. Kita masuk pada materi kelima, pipa fleksibel. Pipa fleksibel didefinisikan sebagai pipa yang dibuat sebagai komposit dari kedua komponen, logam dan bukan logam. Mampu memungkinkan defleksi besar tanpa mengganggu integritas pipa. Itu yang dimaksudkan untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi produk permanen. Pipa fleksibel tidak termasuk atau pipa logam dilapisi dengan lapisan non-logam atau pelapis. Pipa fleksibel harus dibuat dari bahan yang memenuhi persyaratan standar HSTM dan HSME. Berlaku para produsen merekomendasikan beban maksimum dan radius bending minimum harus dipatuhi selama instalasi. Kita masuk pada materi ke-6, pipa kapiler. Pipa kapiler adalah alat yang berukuran sangat kecil namun memiliki fungsi yang penting dalam laboratorium kimia. Pipa kapiler ini pada umumnya digunakan dalam metode kimia tingkat lanjut dan bukan merupakan kimia dasar. Pipa kapiler merupakan sebuah tabung dengan ujung runcing yang berukuran sangat kecil dan tipis, yang terbuat dari material kaca ataupun plastik. Pipa kapiler umumnya digunakan untuk mengambil sampel cair dalam jumlah yang kecil. Pipa kapiler bekerja dengan memanfaatkan prinsip aksi kapiler yang terjadi dalam pipa kapiler. Prinsip ini yaitu adanya suatu gaya yakni tegangan permukaan dan juga gaya adesi yang mampu melawan efek dari gaya gravitasi. Fungsi dari pipa kapiler. Secara umum, fungsi pipa kapiler itu sendiri adalah untuk mengambil sampel cair dalam jumlah kecil. Dalam bidang medis, pipa kapiler sering digunakan dalam pengambilan sampel darah pada laboratorium kimia. Materi ke-7, soldering fitting. Soldering fitting adalah aksesoris pemipaan yang berguna untuk membantu melakukan sambungan dan pencabangan dengan cara pengelasan. Beberapa jenis soldering fitting yang sering digunakan adalah socket coupling. Socket adalah salah satu jenis aksesoris pemipaan di mana fungsi dari socket ini adalah untuk membantu melakukan penyambungan dua buah pipa yang berdiameter sama. Ukuran soket mengikuti ukuran pipa tembaga lunak, tetapi dinyatakan dengan ukuran diameter dalam atau ID. Materi ke-8, alat kerja pipa. Peralatan praktik kerja pipa terdiri beberapa macam alat yang biasanya dipakai, baik alat untuk memotong, mengukur, mengulir, membersihkan, dan alat bantu untuk memudahkan pekerjaan pipa. Alat-alat tersebut antara lain alat pemberi tanda, alat ukur siku-siku, alat pemotong gergaji besi, alat ulir, alat penjepit ragum pipa, alat penunjang sikat kawat, alat penunjang water pass, alat penunjang minyak oil. Materi ke-9, pengerjaan pemipaan refrigerasi. Pekerjaan pemipaan refrigerasi adalah pekerjaan utama dalam praktikan atau pemeliharaan peralatan refrigerasi. Ada 4 prinsip yang harus dijadikan acuan oleh setiap teknisi, yaitu 1. Mengetahui apa yang akan dilakukan. 2. Memilih alat dan bahan dengan tepat. 3. Menjaga alat dan bahan dalam kondisi bersih dan kering. 4. Mengutamakan dan mengikuti prosedur keselamatan kerja. Kegiatan belajar ini dipersiapkan untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan oleh setiap personil dan teknisi yang bergerak di bidang refrigerasi dan tata udara. Kita masuk pada materi ke-10, brazing dan perlengkapan las oksiaksitilin. Brazing merupakan teknik penyambungan dengan menggunakan bahan pengisi logam antara dua permukaan yang akan disambung. Bahan pipa tembaga yang akan disambung dipanaskan sampai suhu tertentu. Tembaga yang akan membara tapi masih di bawah titik cairnya. Kemudian bahan pengisi dipanaskan hingga mencair dan secara kapiler secara otomatis merembes mengisi ruang di antara dua pipa tembaga yang akan disambung. Las oksiaksitilin adalah proses pengalasan secara manual, di mana permukaan yang akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh flame. Gas aksitilin
dengan atau tanpa logam pengisi, di mana proses penyambungan tanpa penekanan. Di samping untuk keperluan pengelasan, gas asetilin juga dapat dipergunakan sebagai preheating, brazing, cutting, dan hard facing. Penggunaan untuk produksi, pekerjaan lapangan, dan reparasi. Di samping gas asetilin dipakai juga gas-gas hidrogen, gas alam, propen untuk logam-logam dengan titik cair rendah. Perlengkapan las oksiasetilin. Yang pertama tabung asetilin, yang kedua tabung oksigen, yang ketiga regulator, yang keempat manometer, yang kelima selang asetilin dan oksigen, yang keenam brander, yang ketujuh kacamata las, yang ke-8 pakaian mengelas, yang ke-9 alat penyala api las, yang ke-10 tang penyepit, palu dan sikat kawat baja, yang ke-11 bahan tambah, yang ke-12 generator asetilin. Sekian dari saya, wassalam.